Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan banyak hal di sepanjang hari ini. Kita akan mengawali hari kita bersama-sama dengan Sobat Messenger, belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan sungguh menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas surga, kami mengucap syukur, Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau berikan kepada kami kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, yang menolong kami dapat melakukan banyak hal. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh, apa yang kami renungkan menjadi bread of life, menjadi roti kehidupan yang memberikan kekuatan kepada kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami yang lemah, berkati kami yang terbatas, dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ke-7, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ayat ke-7 sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan melihat hati.
Tuhan melihat hati. Sebuah film berjudul One Chance menceritakan perjalanan hidup yang mengharukan dari seseorang yang bernama Paul Potts. Paul Potts sejak kecil dia suka bernyanyi opera. Dia selalu di setiap kesempatan waktu yang luang dia bernyanyi opera. Tentu saja seorang anak-anak ketika dia bernyanyi opera, suaranya tidaklah indah dan bagus. Dan sangat jarang anak-anak suka lagu opera. Maka Paul Potts sejak kecil dia sering dibully, diejek oleh teman-temannya, anak-anak yang lain atas kesukaan yang dimiliki oleh Paul Potts. Ketika Paul Potts bernyanyi, maka teman-temannya akan menutup telinganya dan menyuruhnya berhenti, bahkan mengejek, membuli Paul Potts. Yang lebih mematahkan hati Paul Potts adalah ketika dia memenangkan lomba nyanyi opera di sebuah sekolah. Idolanya, yaitu Luciano Pavarotti, seorang penyanyi opera yang sangat terkenal, yang mungkin kita juga mengenalnya. Ketika dia mendengar Paul Potts bernyanyi, bahkan memenangkan lomba nyanyi opera, Pavarotti mengatakan di masa depan dia tidak bisa menjadi penyanyi opera. Sungguh perkataan yang menyakitkan hati. Ya, itu semua karena Paul Potts lahir dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya, ayah ibunya, terutama ayahnya hanyalah seorang pekerja di pabrik baja. Jadi penampilannya tentu saja tidaklah menarik. Sangat sederhana. Setelah dewasa, Paul Potts melupakan, memendam cita-citanya menjadi penyanyi opera. Dia harus bekerja dengan keras untuk dapat menghidupi keluarga, orang tuanya dan istrinya. Maka dia bekerja sebagai sales, penjual HP. Tetapi ketika istrinya menderita kanker tiroid, bahkan dirinya pun mengalami kecelakaan dan membutuhkan banyak biaya, di tengah pergumulannya untuk memperoleh uang untuk biaya pengobatan dirinya dan istrinya, Paul Potts kemudian dia memutuskan untuk mengikuti audisi Britain Got Talent. Kalau di Indonesia kan Inggris Mencari Bakat. Paul Potts tampil dengan pakaian yang sederhana. Orang yang melihat meremehkan, apa bisa menyanyi, apa bisa punya suara yang indah, apa bisa dia akan memenangkan Inggris Mencari Bakat. Tetapi ketika Paul Potts dengan segenap hati dia bernyanyi lagu opera yang menjadi kesukaannya dan kerinduan hatinya untuk dapat mencukupi kebutuhan tengah keluarganya. Semua ketika mendengar Paul Potts bernyanyi dalam audisi Inggris Mencari Bakat, semua juri, banyak orang yang hadir menjadi terkejut. Paul Potts memiliki suara yang indah dan dia memenangkan Inggris Mencari Bakat. Bapak Ibu, saudara, sobat passenger, sebagian besar manusia kita seringkali memandang rendah
seseorang. Kita hanya melihat penampilan luarnya saja, perawakannya saja, apa yang ada di depan mata, tetapi kita tidak dapat menyelami, mengerti isi hati dan potensi di dalam kehidupan seseorang. Tentu kita mengingat bagaimana sama seperti ketika Daud datang ke peperangan antara tentara Israel dengan tentara Filistin. Di sana ada Goliat yang tinggi besar, yang kuat, dikatakan pahlawan bangsa Filistin, menantang tentara Israel untuk berduel satu lawan satu. Tidak ada orang yang berani, tidak ada pasukan Raja Saul yang berani menghadapinya. Tetapi ketika Daud, seorang remaja ini, melihat tantangan dari Goliat, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dia maju untuk menghadapi Goliat. Tentu saja Raja Saul serta pasukan Israel menjadi ragu. Bagaimana Daud ini yang masih muda sanggup mengalahkan Goliat yang begitu tinggi besar? Tentara lagi dia. Sedangkan siapa Daud? Seorang anak gembala. Remaja, tidak punya keterampilan berperang. Bahkan ketika diminta mengenakan pakaian perang, Daud justru kewalahan, kesulitan. Daud maju dengan apa yang ada dalam dirinya. Dan ketika melihat Daud yang maju, Goliat menjadi tertawa. Sekali lagi, Goliat juga memandang rendah Daud. Hanya seorang anak kecil di hadapannya. Tentu kalau kita ingat sebuah film anak-anak, juga ada seorang anak-anak punya keterampilan, punya kecakapan. Jadi ketika kamu hanya seorang anak kecil, minggir kamu. Anak kecil ini mengatakan, jangan panggil aku anak kecil paman. Jangan melihat paras, penampilanku yang kecil. Tapi aku punya hati di mana Tuhan akan tolong saya. Maka Raja Saul dan pasukan Israel sangat terkejut ketika Daud, anak gembala, remaja, bukan tentara, sanggup mengalahkan dan membunuh Goliat. Pengalaman yang sama juga dialami, dirasakan oleh Samuel. Ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi seorang raja yang akan menggantikan Saul, Samuel sudah berpikir, wah, kalau raja tentu perawaannya yang gagah dan ganteng. Parasnya cakap, perawakan tinggi, gagah. Sehingga kita dapat membaca di sana. Ketika dia melihat Eliab, wah, orangnya ganteng, cakap, pandai nampaknya, punya perawakan tinggi dan gagah. Ini cocok untuk menjadi seorang raja. Tetapi sungguh firman Tuhan mengingatkan kembali kepada Samuel di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca di sana. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati dari Daud. Hati yang selalu mencari akan keberadaan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya.
Jadi bukan hanya perawakan, bukan hanya penampilan. Kalau kita membaca, bahkan Isai pun sampai lupa bahwa dia punya seorang anak lagi, Daud, yang masih ada di padang menggembalakan kambing domba. Sungguh sangat diremehkan, dipandang rendah. Bagaimana Daud, anakku yang masih anak, yang masih remaja, yang hanya seorang gembala 1-2 ekor kambing domba, akan bisa menjadi raja? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati setiap kita manusia. Hasrat kerinduan dari Daud untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, jika kita menilai orang lain berdasarkan penampilan luarnya saja, maka kita akan melewatkan kejutan-kejutan yang indah dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena itu, berilah kesempatan kepada banyak orang dengan berbagai mungkin penampilan yang berbeda dengan kita. Mungkin kita juga memandang rendah, tapi kita belajar untuk melihat hati seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam dunia maya akhir-akhir ini seringkali kita dapat membaca, melihat video tentang seorang driver ojek online. Ketika ada seseorang memesan makanan, tapi kemudian ketika lama menunggu pesanan makanan melalui ojek online, kemudian datang terlambat, atau makanan yang tidak sesuai dengan harapan, kemudian dengan cepat menjadi marah, mengungkapkan kekecewaannya, marah-marah, memberikan bintang yang sangat buruk tanpa kita melihat apa yang sudah dikerjakannya. Mungkin ketika datang kepada kita sudah tampangnya kucel, sepanjang hari dia harus bekerja, mengantar kesana kemari, dengan pakaian yang tidak rapi, penampilan yang kusut, mungkin wajah yang lelah, kemudian mengantarkan makanan pesanan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, entah itu datang terlambat, tidak sesuai pesanan, atau apapun. Kemudian kita meluapkan kemarahan secara sembarang. Karena apa? Memandang rendah. Kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana seorang ojek online itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin di dalam perjalanan ada kemacetan yang luar biasa. Atau ketika memesan makanan, kita memesan di sebuah tempat yang sangat ramai, antriannya cukup panjang, dan acap kali kita tidak perhatikan di sana, kita menjadi marah. Mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu, jangan hanya apa yang ada di depan mata, tapi hargailah setiap pribadi. Karena tadi ada kejutan-kejutan indah yang dapat dimunculkan dari dalam hati. Bagaimana seorang ojek online itu berjuang sedemikian rupa untuk keluarganya. Sepanjang hari mungkin kehujanan,
untuk mengantar makanan ke sana dan kemari, tapi lakukan dengan kesungguhan hati. Kita perlu belajar melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Sama seperti Tuhan melihat hati manusia. Sehingga ini mengajarkan kepada kita semua untuk menghargai usaha setiap manusia. Amin. Mari kita berdoa. Surga, kami diingatkan kembali, kami acap kali hanya melihat apa yang ada di hadapan mata kami. Kemudian kami menilai atau memandang rendah, tidak menghargai usaha seseorang. Tapi hari ini kami belajar sama seperti Tuhan melihat hati setiap manusia. Kami pun belajar untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya saja, tapi menantikan kejutan-kejutan yang indah dari apa yang ada di dalam hati sesama kami. Berkati dalam berbagai interaksi komunikasi dengan banyak orang dalam dunia ini. Kami belajar sama seperti Tuhan melihat hati kami manusia. Bagaimana kami punya perjuangan yang berat, hasrat yang tinggi, ada cita-cita yang ingin kami capai. Bahkan ada pergumulan kesulitan di mana kami berjuang untuk mengatasinya. Itu semua dapat diungkapkan ketika kami menghargai usaha yang dilakukan bersama kami. Ada kejutan-kejutan yang indah melalui kesaksian kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini, setiap kami support messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, dalam setiap pergumulan, setiap seruan hati kami, pengharapan kami, Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, akan sembuhkan, Kau pulihkan. Bagi kami yang bimbang, yang ragu akan masa depan kami, dalam usaha pekerjaan bahkan studi kami, dengan hikmat jalan keluar, sehingga ketika kami melakukan bagian kami surut kehendak Tuhan, pemulihan boleh terjadi bagi kami. Bagi kami yang berbeban berat di dalam relasi, dalam rumah tangga, kecukupan dalam keluarga, pertumbuhan dalam usaha pekerjaan kami, sungguh Tuhan, Engkau berikan pertolongan, berikan kekuatan kepada kami, sanggup menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap keluarga support messenger, dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Sungguh Tuhan, ikat kami, setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling menghiburkan, saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika pribadi demi pribadi ada pergumulan, kami berani mengungkapkan dan saling mendukung, menolong satu dengan yang lain. Apabila ada relasi yang retak, Tuhan Yesus akan berikan pemulihan dengan kasih, pengampunan, dan penerimaan dari Kristus yang memampukan kami. Cukupkan akan segala kebutuhan kami di dalam keluarga, Engkau yang berkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami serahkan untuk Kota Kudus, ataupun daerah-daerah di mana kami tinggal, dan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk pengendalian penyebaran virus COVID-19 berjalan dengan baik. Ajar kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin di tengah berbagai kebijakan-kebijakan yang terus diambil menyesuaikan kondisi yang ada. Tuhan, Engkau berikan pertolongan, kekebalan massa hari demi hari boleh terbentuk, sehingga kami semakin leluasa di dalam bekerja, berusaha, belajar, beribadah, bahkan berinteraksi di tengah masyarakat, sehingga boleh meningkatkan perekonomian di tengah-tengah negara kami Indonesia. Berkati
limpahkan kesejahteraan, limpahkan keamanan, kedamaian, kerukunan di tengah Indonesia yang beragam ini, sehingga berbagai rupa-rupa usaha, interaksi, komunikasi terus mendatangkan kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan penyertaan Yesus dalam kehidupan kita hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Passenger, dalam kehidupan yang kita jalani, hari ini kita belajar, janganlah menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka, apa yang ada di depan mata kita. Tapi kita belajar seperti Tuhan yang melihat hati setiap manusia. Demikian juga kita selalu belajar menghargai, menghormati usaha perjuangan seseorang, melihat hati mereka, bagaimana mereka terus melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.